Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Akhlak lil Banin jilid 3 pelajaran ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. 9 Adabul Musabi. Pelajaran yang ke-9 itu adab bagi orang yang musab, yang kena musibah, yang tertimpa musibah. 1. Iza usibal insanu bimauti ahadi aqaribihi au asdiqaihi, apabila ditimpakan akan manusia bimauti ahade, dengan kematian salah satu dari kerabat-kerabatnya, au asdiqaihi, atau salah satu dari teman-temannya, fa'alaihi, maka hendaklah dia bisabri, bersabar, wasabat, dan tetap teguh. Nah, ini anjuran kalau kita ditimpa musibah, meninggal orang tua kita, saudara, teman-teman kita, hendaklah kita bersabar. Bersabar ini wajib hukumnya. Fa'alaihi bisabri, maka wajib kepadanya bisabri, dengan bersabar, wasabat, dan tetap tenang. Waliyakul, dan hendak berkata ia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah itu akan kembali semuanya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, beri pahlakan olehmu akan aku, fi musibati, pada musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, gantikan olehmu bagiku khairan minha, akan yang lebih baik darinya musibah, ya Allah. Misalkan kita musibah, meninggal suami misalkan, berdoa moga Allah menggantikan suami yang lebih baik, atau meninggal anak, atau siapapun. Wa fil hadis, dalam suatu hadis, man qala dzalika ajarahullahu taala fi musibatih. Kata Nabi, barang siapa berkata ia akan demikian doa tadi, mulai dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai wakhluf li khairan minha, man qala dzalik, barang siapa yang berkata ia akan demikian, ajarahullah, niscaya memberi pahala akannya oleh Allah taala, fi musibatihi, pada musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan menggantikan dianya Allah untuknya seseorang khairan minha, akan yang lebih baik darinya musibah. Ada kisah ini contoh, qalat Ummu Salamah, telah berkatalah oleh Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Lamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah, manakala wafatlah oleh Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, qultu, aku berkata, kata Ummi Salamah, aku berkata, kama amrani, sebagaimana memerintahkan akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan doa yang dianjurkan dibaca tadi oleh Rasulullah. Fa akhlafallahu taala khairan minhu, maka menggantikan oleh Allah taala khairan, akan yang lebih baik darinya Abu Salamah. Siapa itu yang lebih baik darinya Abu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, iza mata waladul abdi, apabila matilah, meninggallah oleh anak seorang hamba, qala Allah taala li malaikatihi, berkatalah Allah taala bagi malaikatnya. Nah, bila anak kita meninggal, Allah berkata kepada malaikat, qabaltum walada abdi, ini malaikat pencabut nyawa kelihatannya, qabaltum walada abdi, engkau telah mengambil akan anak hambaku, telah engkau cabut nyawanya. Fayaqulun, maka berkatalah oleh mereka malaikat, na'am, benar ya Allah. Fayaqulu, maka berkata ya Allah, qabaltum samrata fuadi, engkau telah ambil akan buah hatinya, samrata, buah, fuadi, jantungnya, engkau telah mengambil akan buah jantung hatinya. Fayaqulun, maka mereka berkata, para malaikat menjawab, na'am, benar ya Allah. Fayaqulu, maka berkata ya Allah, famadza qala abdi, apa yang telah dikatakan oleh hambaku ketika anaknya engkau ambil, engkau cabut nyawanya, apa yang dikatakan oleh hambaku, oleh bapaknya. Fayaqulun, maka berkata mereka malaikat, hamidaka, memuji ia akan engkau, wastarja'a, dan istirja' ianya hambamu. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah ta'ala. Jadi malaikat menjawab, ketika anak hambamu aku ambil, aku cabut nyawa, dia memujimu, dan dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka berkatalah oleh Allah ta'ala, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangun olehmu li abdi, untuk hambaku, baitan fil jannah, satu rumah
dalam sorga. Ini balasan pahalanya. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan olehmu akannya rumah akan baital hamdi, rumah pujian. Karena sebagai balasan pahala terhadap seseorang yang ditimpa musibah tetap memuji Allah. 2. Wal yahzar kullal hadri minan niyahati 'alal mait. Dan waspadalah ianya seseorang, wal yahdar, hendak waspada ianya seseorang, kullal hadri, akan benar-benar waspada, minan niyahati 'alal mait, daripada niyahah terhadap mayat. Arti nihayah terhadap mayat itu apa namanya? Ya, menangisi mayat, menangisi sambil semacam tidak menerima kenyataan, itu niyahah. Bukan cuma menangis doang, tapi menangisi tangis yang amat parah, meronta-ronta sampai seperti tidak mau menerima kenyataan bahwa seseorang itu meninggal. Oh, ini ada bi ayyadzkura mahasinahu ma'a baqain wa raf'i sautin, dengan bahwa menyebutkan ia akan kebaikan-kebaikannya mayat bersama menangis wa raf'i sautin, dan mengangkat suara. Jadi berteriak-teriak, menangis gede-gede kenapa dia meninggal padahal dia baik banget segala macam. Jadi tidak menerima kenyataan. Li'anna hadza yadullu ala adami ridha. Ini li'anna hadza, karena bahwa sungguh ini niyahah tadi, menyebut kebaikan mayat, bersuara gede-gede, menangis. Li'anna hadza, karena bahwa sungguh ini itu ya dulu menunjukkan ia ala adami ridha, kepada ketiadaan kerelaan biqadaillah, dengan ketentuan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Seolah-olah kita tidak ridha ada yang meninggal. Wa zalika haramun, dan demikian itu haram hukumnya. Wa kadza latmul khaddi, demikian pula haram itu latmul khaddi, menampar-nampar pipi. Wa khamsul wajhi, mencakar-cakar wajah. Wa tamdhiqus siyab, merobek-robek pakaian. Wa darbus sadri, memukul-mukul dada. Itu semuanya terlarang ketika kita diberikan musibah, meninggal salah seorang saudara kita. Wa fil hadis, dalam satu hadis, bari'a Rasulullah, berlepas dirilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas salikah, daripada perempuan yang salikah, wal halikah, dan si halikah, wasyakah, dan si syakah. Jadi Rasul pernah berlepas diri dari wanita-wanita yang salikah, halikah, dan syakah. Coba kita lihat artinya satu-satu. Ai allati tarfa'u sautaha bin niyahah. Arti salikah yaitu allati, perempuan, tarfa'u, yang meninggikan ia sautaha, akan suaranya, bin niyahah, dengan niyahah, teriak-teriak kematian. Jadi salikah itu perempuan yang merengek-rengek, menangis gede-gede ketika ada yang meninggal. Wallati tahliku ra'saha. Halikah itu maksudnya si allati, perempuan, tahliku, yang mencukur ia ra'saha, akan rambutnya. Ketika musibah dia mencukur rambutnya, membotakin dirinya sebagai tanda bersedih banget, seolah-olah tidak mau kemana-mana lagi karena meninggalnya suaminya misalkan. Sementara syakkah itu watasyukku saubaha indal musibah. Jadi dan merobek ia akan saubaha, pakaiannya, indal musibah, ketika musibah. Membesarkan suaranya, mencukur kepalanya, mencukur rambut yang di kepala, dan merobek pakaiannya. Ini namanya salikah, halikah, dan syakkah. Wa amal buka'u min ghairi niyahah, adapun bermula menangis min ghairi niyahah, tanpa teriak-teriak membesarkan suara. Buka, menangis biasa. Wala raf'i sautin, tanpa mengangkat suara. Falaisa biharamin, maka tidak ada yaitu haram. Itu semuanya tidak haram. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama apa ini? Enggak kelihatan ini. Lama. Bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama apa? Lama rufi'a,
Lama rufi'a ilaihi benu bintihi, manakala diangkat kepadanya Nabi akan anak laki-laki dari perempuannya Nabi, yaitu anaknya Zainab radhiyallahu anha, wa huwa fil maut, padahal dianya anak laki-lakinya Zainab itu dalam kematian. Fadat ainahu, niscaya mengalirlah dua matanya Nabi. Maksudnya mengalirlah air dua matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi barisnya di sini lama rufi'a ilaihi benu bintihi. Manakala diangkat kepadanya Nabi akan anak laki-laki dari anak perempuan beliau, cucu Nabi dari Zainab. Wa huwa fil maut, di mana cucu Nabi itu meninggal. Fadat ainahu, mengalirlah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah, maka berkata baginya Nabi oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Mahadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis maksudnya? Qala, Nabi berkata, "Hadhihi rahmatun." Bermula ini, yang mengalir ini itu rahmah, itu tanda kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadih, yang menjadikan ini Allah akannya rahmat, akannya kasih sayang, menjadikan akannya kasih sayang oleh Allah fi qulubi ibadihi, dalam hati hambanya. Wa inna yarhamullahu min ibadihi ruhama, hanya saja menyayangi oleh Allah dari hamba-hambanya yang penyayang. Hanya saja merahmati oleh Allah dari hamba-hambanya ar-ruhama, akan yang penyayang. Jadi sebagai manusia kita punya belas kasihan, punya perasaan, pasti sedih dengan kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi nggak perlu berteriak, mengangkat suara segala macam. Tapi menangis saja boleh-boleh saja. Itu tanda kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.